Orang yang takut kepada Allah itu tidak hanya ditandai dengan menangis saja, lalu kemudian dia mengalirkan air matanya. Tidak ditandai dengan itu orang yang takut kepada Allah. Tidak cukup dengan itu. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ditandai ketika dia mampu benar-benar menjauhi apa yang diharamkan Allah pada saat dia mampu untuk melakukan itu. Itulah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu bukan hanya ditandai dengan tangisan-tangisan pada acara-acara tertentu, pada waktu-waktu tertentu saja dan berhenti di situ saja, bukan. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu kemudian dilihat pada saat justru ketika dia mampu secara totalitas menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, padahal dia bisa untuk melakukan itu. Orang yang banyak masuk neraka itu adalah al-fam wal farj, mulutnya dan kemaluannya, karena dari mulut dan kehormatan atau kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini tidak bosan saya mengajak pada diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi secara totalitas apa yang menjadi cegah larangan Allah. Inilah wasiat yang selalu disampaikan pada khutbah Jumat. Wasiat ini sebenarnya sudah harus menjadi pakaian kita. Jadi takwa itu harus menjadi pakaian kita. Maka dikenal di dalam Al-Quran itu dengan istilah libasut taqwa. Pakaian itu artinya adalah sesuatu yang sudah harus melekat pada kita, selalu bersama kita, selalu dikenakan oleh kita, melindungi kita, bahkan bisa menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Itulah pakaian. Dan takwa itu harus fungsinya juga sama dengan pakaian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 itu disebutkan, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum marisa wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian terbaik itu adalah takwa. Harus kita kenakan takwa itu setiap hari, harus melekat di dalam diri kita, harus melindungi kita, dan bahkan juga menjadi penghias keseharian kita. Ada beberapa ulama tafsir yang berbeda memberikan tafsiran mengenai libasut takwa itu atau pakaian takwa itu. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
menafsiri yang dimaksud dengan libasut taqwa itu adalah amal-amal soleh. Jadi keseharian kita ini penuh dengan amal-amal soleh. Lalu kemudian Abu Qatadah itu menyatakan bahwa libasut taqwa itu adalah iman. Jadi keseharian kita tampak wujudnya dalam keimanan kita. Al-Hasan kemudian menyebut libasut taqwa itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Urwah bin Zubair itu mengatakan bahwa libasut taqwa itu adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang libasut taqwa dalam konteks khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara makam yang paling tinggi itu adalah khauf kepada Allah. Jadi dalam perjalanan spiritual seorang hamba untuk mendekat kepada Allah itu adalah punya kekuatan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu riwayat dalam Sahih Muslim, itu riwayat Abu Hurairah, bahwa di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak. Dia diberikan harta yang banyak. Dia memiliki anak yang banyak juga. Orang ini ketika sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa harta, hampir-hampir tidak banyak melakukan kebaikan. Sehari-hari justru dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Sadar dengan nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu sudah banyak, dan kemudian tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati, baru muncul kesadaran bahwa dia nanti akan betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah diberikan banyak kepada dirinya, mendapatkan nikmat harta dan anak-anaknya. Lalu kemudian sadar tentang itu setelah menjelang kematiannya, barulah kemudian orang ini berpesan kepada anak-anaknya. Dia bertanya, bukankah aku seorang bapak yang baik? Iya, Anda sebagai seorang bapak yang baik. Lalu dia berpesan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Dia berpesan, idza mata fahkiru, jika nanti dia itu mati maka bakarlah. Dia minta kalau dia nanti sudah mati dibakar. Fadru'u nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr. Dia kemudian menyampaikan kepada keluarga dan anak-anaknya, nanti kalau sudah aku dibakar, lalu abunya itu kemudian lemparkan sebagian ke daratan dan sebagian lagi ke laut. Orang ini sadar betul, dia punya rasa takut nanti akan disiksa oleh Allah karena nikmat yang sudah diberikan oleh Allah tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu dia takut pada Allah. Lalu kemudian dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati bakar saja. Lalu kemudian gosongnya, abunya itu kemudian tabur dengan angin, sebagian ke laut, sebagian di darat, sehingga orang ini berpikir bahwa dia tidak akan bisa dihidupkan lagi, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada lautan untuk kemudian mencampur lagi dan menghimpun kembali abu orang ini. Memerintahkan juga kepada daratan untuk menghimpun lagi, sehingga orang ini kemudian hidup lagi setelah itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, lima fa'alta hada, kenapa engkau kemudian melakukan ini wahai hamba Allah? Ditanya orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu melakukan ini? Lalu kemudian orang ini menjawab, min hasyatika ya Rabb wa anta a'lam faghfarahullahu lak. Lalu kemudian orang ini menyatakan, karena aku takut kepada engkau wahai Tuhan, dan engkau lebih tahu bahwa aku memang takut karena selama di dunia aku tidak banyak melakukan kebaikan dan bahkan banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang ini. Satu di antara makom yang luar biasa adalah khauf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Umar Al-Askar itu ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini, beliau menyatakan pertama bahwa rasa khauf itu, takut
kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang akan bisa membuat orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Kemudian yang kedua, beliau juga menyebutkan bahwa kita tidak boleh untuk mengecap seseorang itu berdasarkan dosa yang telah dia lakukan, karena semuanya nanti ada di tangan Allah. Kita banyak tidak tahu tentang seseorang itu hanya karena tampakan saja, tetapi secara umum Allah lah yang mengetahui rahasia seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kemudian kita ingin bertanya, kalau kemudian khauf itu takut kepada Allah itu bisa menyelamatkan segala sesuatunya, lalu kemudian khauf itu apa? Makom apa itu? Kedudukan dan tingkat bagaimana dalam suluk seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja qad nazala al-manzil. Siapa orang yang takut itu, maka dia betul-betul akan bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah. Dan siapa orang yang bersemangat dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan sampai kepada kedudukannya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khauf itu. Jadi khauf itu akan memunculkan adlaja. Adlaja itu maknanya kalau dalam bahasa Arab adalah sara min awwalil lail, jadi berjalan di awal malam itu. Al murad, maksud dari adlaja itu atau berjalan di malam, awal malam itu adalah at-tashmir fit ta'ah, semangat di dalam ketakwaan, semangat di dalam ketaatan. Jadi khauf itu tidak hanya sekedar takut. Jadi khauf itu akan memunculkan adlaja, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sudah melakukan ketaatan, semangat dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan sampai pada kedudukannya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa khauf itu, takut kepada Allah itu justru akan memunculkan semangat untuk beribadah, semangat untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi sebuah makom yang luar biasa pada seorang hamba pada saat dia melakukan suluk kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat indah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Laisal khaif man baka wa asara ainaihi wa innamal al khaif man taraka mastukiya minal haram idza qadara alaih. Beliau menyatakan, orang yang takut kepada Allah itu tidak hanya ditandai dengan menangis saja, lalu kemudian dia mengalirkan air matanya. Tidak ditandai dengan itu orang yang takut kepada Allah. Tidak cukup dengan itu. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ditandai ketika dia mampu benar-benar menjauhi apa yang diharamkan Allah pada saat dia mampu untuk melakukan itu. Itulah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu bukan hanya ditandai dengan tangisan-tangisan pada acara-acara tertentu, pada waktu-waktu tertentu saja dan berhenti di situ saja, bukan. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu kemudian dilihat pada saat justru ketika dia mampu secara totalitas menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, padahal dia bisa untuk melakukan itu. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sehingga kemudian beliau melanjutkan bahwa ciri orang yang punya khauf kepada Allah itu adalah ada 7. Beliau sebutkan ada di situ hifdzul lisan, menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, dia menjaga urusan perutnya. Ayyakhafa fi amri basarihi, dia menjaga urusan pandangannya. Lalu kemudian yang keempat, ayyakhafa fi amri yadihi, dia menjaga urusan tangannya. Ayyakhafa fi amri rijlaihi, dia menjaga urusan kakinya. Kemudian yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi, dia menjaga urusan hatinya. Dan yang terakhir, ayyakhafa fi amri ta'atihi, dia menjaga dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sampaikan sedikit penjelasan tentang khauf kepada Allah
takut kepada Allah sebagai bagian dari pakaian takwa yang harus kita kenakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, untuk bisa menjaga dan melindungi kita, dan bahkan menjadi perhiasan kehidupan kita. Khauf kepada Allah. Yang pertama itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah hifdzul lisan, akan menjaga lisannya. Maka benar kalau kemudian Syekh Al-Muqbil itu dalam kaidah pertama ketika membahas tentang kaidah Quran itu, yang pertama beliau mengutip Quran surat Al-Baqarah 83 itu, wa qulu lin-nasi husna, dan berbicaralah kamu dengan manusia itu dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Orang bisa diukur dia betul-betul khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu pertama barometernya adalah ucapannya. Bagaimana dia berbicara. Jadi yang pertama memang berbicara itu adalah ukuran keimanan. Kita tahu di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barometer keimanan seseorang itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir itu, lihatlah dia akan berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, dia akan diam. Berbicara juga merupakan barometer keislaman kita. Kalau dalam hadis disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan yang sia-sia. Tarkuhu ma la ya'ni, ini ada ulama hadis yang menyampaikan adalah orang yang kemudian tidak melakukan pembicaraan yang sia-sia. Bahwa berbicara pun ternyata akan bisa menjadi malapetaka buat seseorang, dan itu semua sudah mafhum. Di dalam hadis disebutkan bahwa ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aksalan nas dakhalan nar, apa yang membuat banyak orang masuk neraka itu? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, al-fam wal farj, mulutnya dan kemaluannya. Orang yang banyak masuk neraka itu adalah karena dari mulut dan kehormatan atau kemaluannya. Oleh karena itu, kalau betul-betul dia menjadi orang yang khauf kepada Allah, takut kepada Allah, barometer pertamanya adalah lihatlah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menggunakan lisannya. Secara sederhana Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya itu menyebutkan, ini untuk mengingat kita seberapa kita muhasabah tentang nikmat lisan itu, sebagai ukuran berimannya kita, keislaman kita, dan ukuran kita khauf kepada Allah itu. Mulut kita, lisan kita, gunanya itu untuk 4 hal saja. Yang pertama adalah untuk zikrullah, untuk zikir kepada Allah. Yang kedua adalah untuk tilawatil Quran, kata beliau, untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tursyudu ila tariqillah, adalah untuk menunjukkan jalan-jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu gunanya lisan yang ketiga. Baru kemudian yang keempat, lisan itu kita pergunakan untuk hajat agama dan dunia kita. Bayangkan kalau setiap hari kita sudah berbicara, lalu kemudian ukur 1/4 untuk zikir kepada Allah, 1/4 untuk tilawatil Quran, 1/4 untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan 1/4-nya hanya digunakan untuk hajat dunia dan agamanya. Seberapa kita kalau sudah mau tidur, lisan kita pakai? Apakah dominan di antara satu di antaranya itu? Bagi orang-orang yang kemudian punya takaran dia khauf kepada Allah, maka dia menggunakan mulutnya, lisannya untuk melakukan untuk 4 hal itu: zikir kepada Allah, tilawatil Quran, lalu tursyudu ila tariqillah, menunjukkan kepada jalan Allah, lalu baru untuk hajat-hajat dunia dan agamanya. Kalau kemudian lisan itu dipakai untuk hal yang dilarang, yang beliau Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Bidayatul Hidayah, untuk beberapa hal, misalnya untuk memfitnah, menggunjing, bergibah, berjanji palsu, melaknat, mendoakan orang, menyakiti orang dengan kata-katanya, merendahkan dengan kata-katanya, dan sebagainya, maka sebenarnya dia tidak bersyukur dengan nikmat lisan yang diberikan Allah kepadanya.
maka dia sebenarnya tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu sekali lagi tidak ditandai hanya dengan tangisan-tangisan pada acara-acara tertentu saja, bukan itu. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga pembicaraannya untuk tidak menyakiti, merendahkan, memfitnah, bergibah, melaknat, berdoa yang tidak baik kepada sesama muslim dan sebagainya. Itu bagian dari untuk mengukur seberapa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurlah bagaimana dia berbicara dan berkomunikasi, interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita diingatkan pula bahwa di dalam hadis itu disebutkan ada orang yang menganggap enteng pembicaraannya, tetapi dengan pembicaraan yang dia anggap enteng dan main-main saja, dia disiksa di akhirat, dia disiksa di dalam neraka 70 tahun hanya dengan pandangan pembicaraannya itu adalah remeh-temeh, biasa saja, la yara ba'san fiha, tidak ada sesuatu yang penting dari pembicaraannya, padahal itu menyakitkan misalnya, padahal itu sesuatu yang tidak baik. Dari omongannya saja dia sudah disiksa di neraka 70 tahun. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, jelas dia akan hifdzul lisan, akan menjaga pembicaraannya supaya tidak menjerumuskan dia nanti disiksa di neraka. Yang kedua, disebutkan bahwa orang-orang yang punya kekuatan khauf kepada Allah adalah ayyakhafa fi amri batnihi. Dia mencoba menjaga urusan perutnya. Artinya hal-hal yang dimasukkan dalam tubuhnya adalah hal-hal yang halal dan thayyib. Dan sudah dibahas pada beberapa kesempatan bahwa orang yang kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabata fi lahmil haram fannaru aula bihi. Siapa orang yang kemudian tumbuh dari barang yang haram, maka sebenarnya neraka lebih layak buat dia. Doa-doa orang yang kemudian makan dengan makanan yang haram ini tidak akan pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah tentang apa yang kita peroleh dengan kadar rezeki yang berkaitan dengan kehidupan kita, keseharian kita, apakah termasuk yang halal atau haram. Kenapa? Karena orang yang khauf kepada Allah, orang yang mempunyai kekuatan takut kepada Allah, benar-benar dia kemudian mensortir apa-apa yang tidak benar untuk dia ambil. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Apa yang masuk pada dirinya, kepada rumahnya, dan apapun yang dia pakai bersama keluarganya adalah dari hal-hal yang halal dan thayyib. Ciri yang ketiga orang yang khauf kepada Allah itu adalah ayyakhafa fi amri basarihi. Dia itu akan menjaga pandangannya. Luar biasa disebutkan di dalam hadis itu bahwa an-nadrah sahmun masmumun min siyami iblis. Hati-hati, pandangan itu adalah merupakan panah beracun dari salah satu panah yang ditampilkan oleh iblis untuk membuat seorang terperosok kepada ketidakbaikan dari pandangan itu. Oleh karena itu kemudian diingatkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim itu, siapa orang yang bisa menjaga pandangannya untuk jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah dan menjaga matanya dari memandang sesuatu yang tidak baik, maka dia akan merasakan halawatul iman, dia akan merasakan manisnya iman. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidatul Hidayahnya bahwa jangan sekali-kali mata kita sebagai nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk melihat orang yang bukan mahramnya dengan syahwat. Jangan melihat gambar-gambar, foto-foto, video yang merangsang dengan syahwat. Jangan digunakan mata untuk melihat saudaranya, merendahkan saudaranya dengan pandangan merendahkan saudara muslim yang lain. Jangan digunakan mata kita untuk kemudian memata-matai, untuk menjatuhkan saudara muslim yang lain. Itulah orang yang takut kepada Allah, menggunakan matanya dengan baik, tidak untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah mata kita dari hal-hal yang diharamkan, tidak memandang yang bukan mahram dengan syahwat, gambar, video yang merangsang, lalu kemudian pandangan kita untuk merendahkan saudara muslim yang lain atau bertajassus atau memata-matai saudara muslim.
Orang yang khauf kepada Allah, orang yang sebenar-benarnya takut kepada Allah itu adalah orang yang bisa menjaga urusan matanya atau pandangannya. Kemudian yang keempat, ayyakhafa fi amri yadihi, adalah orang yang bisa menjaga tangannya, urusan tangannya, untuk tidak asyarq wad darb, untuk tidak mencuri, untuk tidak memukul. Selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan bimbingan perkawinan, haram hukumnya seorang laki-laki, seorang suami memukul, menampar istrinya, itu haram. Boleh memukul dan menampar, memukul istri itu kalau istri sudah selingkuh dan itu sudah merupakan peringatan keberapa kalinya, dan itu pun tidak di wajah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu, ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa la'im. Hanya laki-laki yang terhormatlah yang selalu memuliakan istrinya, dan hanya laki-laki bejatlah yang selalu menjahati istrinya. Bagian dari menjahati itu adalah memukul. Jangan pernah memukul. Jangan pernah memukul anak-anak kita pada konteks yang tidak penting, kepada istri kita. Tunjukkan kita ini khauf kepada Allah, takut kepada Allah, dengan jalan tidak mengambil haknya orang lain dengan tangan kita, dan juga tidak menggunakan tangan kita untuk memukul pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang kelima, ayyakhafa fi amri rijlai, dia berhati-hati menjaga bagaimana dan kemana dia berjalan, kakinya, untuk tidak digunakan berjalan ke tempat-tempat maksiat, atau tidak digunakan kakinya untuk berjalan menuju penguasa yang zalim, tidak digunakan kakinya untuk meminta-minta kepada penguasa yang zalim. Dia takut kepada Allah, menggunakan kakinya untuk pergi ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat penguasa yang zalim. Itu bagian yang disebutkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi, dia takut dengan urusan hatinya. Hatinya setiap hari dicek, adakah penyakit hati, iri, dengki, benci pada saudaranya, ujub, bangga dengan dirinya. Dia cek. Dia selalu hati-hati dengan urusan hatinya, karena dia tahu betul bahwa orang yang akan memasuki surga itu adalah orang yang mempunyai hati yang bersih, hatinya selamat dari kedengkian, kebencian, ujub, dan apapun. Dia cek terus hatinya, dia takut betul, karena itulah yang menentukan dirinya selamat untuk bisa masuk surga itu. Dan yang terakhir adalah ayyakhafa fi amri ta'atihi, dia takut tentang urusan ketaatan yang dia lakukan, apakah diterima atau tidak oleh Allah. Dia punya rasa kecemasan yang luar biasa, sehingga tetap dia jaga secara istiqomah ketaatannya kepada Allah, dan dia tidak bangga dengan apa yang dia lakukan, tetapi cemas terus. Itulah orang-orang yang khauf. Ternyata tidak sederhana, tidak sederhana menjadi orang yang khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu. Sebagaimana kemudian disebutkan oleh para ulama dengan 7 ciri itu, dan kemudian diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sekali lagi, bahwa tanda orang yang takut kepada Allah bukan hanya ditandai dengan tangisan pada acara-acara tertentu atau pada waktu-waktu tertentu, tetapi orang yang benar-benar takut kepada Allah itu, dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul libasut taqwa, pakaian ketawaan kepada Allah berupa khauf kepada Allah, menjadi keseharian kita yang melekat dan ada di diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya sedikit menyampaikan, menguatkan bahwa sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, orang yang takut kepada Allah itu akan justru menunjukkan semangat di dalam ketaatan atau semangat di dalam beribadah kepada Allah. Ada banyak ulama yang kemudian menyebutkan tanda
kesungguhan orang bersemangat dalam beribadah itu adalah dia tidak hanya berpikir beribadah saat hidup, tapi orang yang punya semangat beribadah yang baik itu, yang cerdas itu adalah kalau dia nanti mati, nilai ibadah yang dia lakukan, dia pikir terus bisa berjalan pahalanya. Itulah orang yang betul dan cerdas ketika dia berpikir bagaimana semangat di dalam beribadah. Tidak cukup beribadah pada saat hidup, tetapi dia punya pikiran kalau dia mati nanti, amal-amal itu, pahala-pahala itu terus mengalir karena dia punya kesemangatan dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah dengan jalan yang panjang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, memahami bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kesungguhan dan kesemangatan dalam beribadah tidak hanya pada saat hidup tetapi saat mati pun, karena amal yang kita lakukan masih bisa mengalir pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut tahwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.